molekul protein yang kita kenal dengan enzim. Ya, di fungsinya untuk biokatalitik ya, untuk dalam metabolisme yang ada dalam tubuh kita atau dimanapun lah ya, baik di tumbuhan, hewan, ya, manusia itu kebanyakan sering kita jumpai enzim. Ya, jadi enzim ini jumlahnya ribuan ya, bahkan ya puluhan ribu lah ya. Jadi yang jelas dia golongan protein, dia mengandung gugus namanya prostetik. Jadi gugus pengaktif ya, gugus aktif. Jadi di permukaannya itu ada gugus aktif yang fungsinya untuk kinerja enzim ya, untuk mengatalis itu namanya gugus prostetik namanya ya. Jadi gugus yang sangat aktif yang ada di surface, di bagian permukaan dari suatu enzim. Ya, karena dia golongan jenis protein, maka perlu ya supaya kinerjanya bagus, ya perlu bantuan namanya kofaktor. Ya, jadi supaya kalau enzim tidak ada kofaktornya itu kerjanya kurang bagus kinerjanya ya. Jadi supaya kinerjanya maksimal untuk mengatalisis ya, dia perlu namanya zat yang namanya kofaktor. Ya, kofaktor ini bisa berupa ion logam, transisi ya biasanya, Cu, Zn gitu ya biasanya, Seng ya. Itu juga bisa berupa molekul organik yang kompleks. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menambah kinerja enzim, untuk stabilisator ya, supaya enzim itu stabil dan tetap aktif. Ya, artinya mempertahankan kestabilan enzim dan juga menambah kinerjanya enzim tadi ya. Itu namanya kofaktor. Ya, kebanyakan kofaktornya ya ini bisa berupa ion logam, logam transisi ya periode 4 ya, yang apa ya, yang toksisitasnya rendah, itu Seng, Cu gitu ya, yang golongan gitu, Mn ya, kadang-kadang aluminium ya juga ya, kobalt kadang-kadang ya. Nah, lanjut. Jadi itu kriteria dari enzim, jumlahnya bukan ratusan ya, ribuan ya, itu sekarang perkembangan sekarang tuh sampai ribuan ya. Ya, ini yang alam ya, telah diisolasi dan mungkin bisa kalau sintesis agak sulit ya, kebanyakan diisolasi. Ya, mungkin yang di alam ya dia bilang ribuan ya, yang ada di alam, alam menyediakan ya. Jadi enzim itu kerjanya spesifik. Jadi hanya bisa mengatalisis suatu substrat ya, namanya substrat yang dikatalisis ya. Lewat reaksi macam-macam ya. Kalau peristiwanya hidrolisis ya, misalkan hidro nanti biasanya pakai nama ase ya akhirnya. Jadi kalau misalkan dia digunakan untuk memecah amilem, ya reaksi yang digunakan untuk hidrolisis amilem jadi monosakarid, maka namanya amilase. Ya, diberi akhiran ase sesuai dengan substrat yang dikatalis ya. Kalau misalkan yang di hidrolisis lemak, lipid ya, jadi asam lemak namanya lipase ya, gitu ya. Udah pernah Anda kan udah ngambil di organik ya, di organik satu dua pasti ada sedikit disinggung masalah enzim ya. Banyak yang lain, jadi jenisnya macam-macam ya, itu. Nah, itu fungsi dari itu ya. Ya, ini istilah enantiomer apa itu kan istilahnya kan isomer yang bukan bayangan cermin ya istilahnya kalau Anda belajar ya, di stereoisomer ya, jadi dia juga termasuk itu ya. Jadi dia bisa mengatalisis suatu senyawa yang sifatnya enantiomer. Ya, enantiomer kalau tidak salah isomer yang bukan bayangan cermin ya, bukan mirror imaging ya gitu istilahnya di organik. Ya itu prinsip umum dari enzim ya. Jadi kerjanya sangat spesifik, hanya bekerja pada substrat tertentu. Jadi tiap substrat punya enzim tertentu ya. Jadi saya katakan tadi untuk menguraikan lipid ya, jadi asam lemak, maka perlu enzim namanya lipase. Ya, amilem, amilase. Banyak ya yang gitu ya. Banyak, tidak itu aja ya. Ya, terus. eh, nah, untuk mempelajari kinetika enzim, ini prinsipnya udah
kemarin sudah diberitahu ya. Prinsipnya gunakan steady state approximation kemarin ya, keadaan keadaan apa acek gitu ya. Jadi terbentuk apa nanti intermediate seperti kemarin ya. Terbentuk intermediate, kemudian kita cari konsentrasi intermediate-nya, kemudian kita lihat tahap lambatnya sebagai tahap penentu ya, seperti kemarin. Jadi kelanjutannya ini, jadi untuk mempelajari kinetika enzim gunakan mekanisme reaksi yang kemarin ya, steady state approximation. Pendekatan keadaan tetap ya, ajak misalnya ya. Nah, persamaannya kinetiknya khusus dinamakan Michaelis-Menten. Jadi kalau Anda dapat kuliah enzim di biokim pasti diajari lagi nih ya, diajari lagi yaitu persamaan namanya apa? Persamaan Michaelis-Menten ya, kinetiknya itu Michaelis-Menten yang simple ya, sederhana ya. Oke. Nah, persamaannya ini dalam persamaan Michaelis-Menten ini prinsipnya gunakan tadi ya, mekanisme reaksi lewat pembentukan zat antara tadi ya, pakai prinsip apa? Steady state approximation tadi ya. Jadi secara umum dia enzim tadi menyerang substrat ya, substrat tadi yang akan diuraikan. Syaratnya apa? Syaratnya persamaan Michaelis-Menten ini substratnya harus tinggi ya. Konsentrasinya jauh lebih tinggi daripada enzim. Ya, enzimnya cukup sedikit ya konsentrasinya, rendah sekali sehingga kalau dia bereaksi substratnya seakan-akan sisanya itu banyak, masih banyak. Artinya karena kadarnya terlalu tinggi ya, kadarnya biasanya 2.000 sampai 3.000 kali kadarnya enzim sehingga substratnya harus lebih besar sehingga waktu reaksinya selesai itu seolah-olah substratnya itu masih banyak sisanya seperti kondisi mula-mulanya ya. Jadi intinya ada enzim sama substrat. Substratnya kasih lambang S ya, substrat. Enzimnya kasih lambang E, ordernya ya tergantung ya, ordernya nanti bisa ya order nol karena substratnya lebih besar ya. Substratnya lebih tinggi daripada enzimnya sehingga seakan-akan substrat tadi tidak mengaruhi lajunya reaksi enzimatik ya karena terlalu banyak, kadarnya terlalu tinggi ya, tidak berpengaruh ya. Saya ulang ya, kadarnya substrat harus kira-kira 2.000 sampai 3.000 kalinya kadarnya enzim. Enzimnya harus sedikit ya, dibutuhkan tidak banyak, sedikit sekali, sehingga nanti kalau bereaksi, enzimnya habis semua. Ya, substratnya masih banyak sisanya ya. Nah, nah persamaan dari Michaelis-Menten ini sebagai berikut ya. Pada slide berikutnya, itu digambarkan, silakan next. Itu, aduh kok nggak kelihatan, kok hilang. Halo? Halo kok hilang tuh E tambah S-nya? Bentar ya. Kok enggak muncul ya itu? Bentar ya. Loh, kok sudah ada sih? Muncul gitu. Ya,
Coba cek lagi ya, ada kok. Di PPT-nya ada, dikasih kuning itu warnanya. Coba dicek lagi. Ya, loh, kok, kok bisa ya? Padahal kemarin saya kuliah di teknologi medis bisa loh. Coba dikasihkan ke temannya aja, ke temannya yang lain, yang wakil komtek siapa tuh yang ikut. Coba pindah ke teman yang lain yang bantu saya nge-share ya. Mungkin ada error di device Anda. Halo? Nah itu ya, oke. Di slideshow. Diperbesar dikit. Oke. Eh, ke atas sebelumnya. Yang awal-awal udah nggih, cukup cukup. Jadi E tambah E itu enzim ya. S itu substrat, K1 itu laju reaksi enzimatik yang ke kanan membentuk intermediate ya. Intermediate-nya ES, kompleks enzim substrat. Jadi cuma dua tahap ya. Kemudian intermediate tadi kompleks enzim substratnya bisa kembali lagi ya ke kiri, K-1 lajunya. Jadi yang K1 itu laju pembentukannya plus ya. Laju pembentukan apa? Intermediate. Intermediate-nya namanya ES, kompleks enzim substrat. Kemudian intermediate tadi ada dua kemungkinan, bisa kembali lagi ke awal ke arah kiri ya laju penguraiannya, atau dia mengurai jadi ke kanan K2 itu lambat ya. Jadi ada dua tahap, tahap satu cepat keseimbangan, tahap dua lambat seperti kemarin yang saya ajarkan ya. Kemudian jadi enzim dan produk. P itu produk, produk dari hasil apa, reaksi enzimatik. Jadi kalau misalkan substratnya itu amilem ya jadi monosakarida glukosa ya produknya ya. Kalau misalkan substratnya lipid, enzimnya lipase, nanti produknya ya jadi asam lemak ya dan gliserol biasanya gitu kan. Nah, nanti enzimnya dilepas lagi. Nah, ini nanti persamaan satu tuh kita uraikan kinetiknya dengan bantuan kemarin ya mekanisme reaksi menurut pendekatan apa? State approximation. Ya, lajunya tahap lambat ya. Udah kemarin persamaan dua lihat lajunya itu terbentuknya produk dp dt K2 kali ES. Mengapa kok diambil
Yang tahap kedua ya, karena tahap dua itu tahap lambat. Ya, tahap lambat itu yang bisa diukur ya, bisa diobservasi. Yang tahap satu yang setimbangan itu cepat ya, cepat sekali. Saya ulang ya, keseimbangannya ada dua. Yang ke kanan terbentuknya intermediate, intermediate-nya kembali mengurai ke kiri ya, satu kami satu. Kemudian bisa juga dia mengurai ke kanan, menghasilkan produk, terus enzimnya itu dilepas kembali. Karena katalis kan fungsinya coba mempercepat ya. Tapi dia terlibat dalam reaksi ya, dia terlibat dalam mekanisme reaksi. Tapi pada akhir reaksi dia didapatkan kembali, substratnya sudah jadi produk. Terus lajunya yang persamaan dua betul ya, K2 kali E. Nah, itu tugas kita mencari ES-nya, mencari konsentrasi ES-nya bagaimana. Seperti kemarin ya, laju pembentukan zat antara sama dengan laju penguraiannya. Karena sama dianggap nol gitu ya. Kemudian sudah diajarkan ya sebelum libur Idul Fitri, cara menentukan mekanisme reaksi menurut steady state approximation. Zat antaranya dicari dulu ya, zat antaranya ES tadi kan. Kemudian kita cari konsentrasinya ES dengan cara laju pembentukannya sama dengan laju penguraiannya. Kalau membentuk plus, kalau mengurai negatif. Next, persamaan tiga seperti itu ya. Jadi pakai keadaan steady state ya, DS DS DT K1 ES positif ya. Kemudian dia ngurai lagi min K min 1 ES. Kemudian ngurai lagi ke kanan K2 ES sama dengan 0. Kemudian kita bawa ke ruas kanan yang min tadi, ES-nya ada yang sama kita keluarkan ya seperti kemarin, maka menjadi persamaan 4 ya. Kadarnya S menjadi silakan. Next. Oh, ini grafiknya aja ya. Grafiknya seperti ini ya. Jadi dibuat grafik yang sumbu X-nya konsentrasi substrat ya, mula-mula dia nol ya. Jadi reaksinya linear dulu ya, linear. Terus sumbu Y-nya laju ya, laju kinetikanya ya. Nanti kalau substratnya rendah konsentrasinya, dia lajunya linear dulu ya, linear. Kemudian kalau substratnya makin tinggi, lajunya menjadi konstan, mencapai maksimum ya, tetap udah jenuh dia itu R0 max ya. Jadi dia rendah dulu ya, rendah itu dia linear ya. Itu pada konsentrasi yang tinggi dia tidak lagi dipengaruhi kadar substratnya karena sudah mencapai kondisi laju maksimum. Itu grafik antara konsentrasi substrat dengan laju. Ya, kemudian kita lihat tadi persamaannya maka menjadi ES sama dengan ya, next. Oh ya, ini diganti dulu ya. E tadi diganti E0 min ES ya. E tadi kan konsentrasi enzim yang sisa, itu cara ngitung ya konsentrasi enzim mula-mula dikurangi konsentrasi enzim yang membentuk kompleks substrat. Kemudian disubstitusikan ke persamaan 3, jangan dibuat nol dulu ya. Kita ganti E-nya dengan E0 min ES, kita masukkan ke persamaan 3 tadi, maka nanti didapatkan persamaan terakhir 4. Ya, jadi kompleks enzim substratnya menjadi K1 E0 kali S per K-1 plus K2 K1S. Ya, masih banyak ya, variabelnya masih banyak, jadi nanti kita sederhanakan. Saya ulang ya, tadi persamaan 3 tadi udah didapatkan, kita ganti E-nya dengan E0 min ES. Apa itu E? E itu kadar enzim yang sisa yang tidak ikut dalam reaksi. E0-nya kadar enzim mula-mula, gitu. Sisa kan mula-mula kurangi yang bereaksi. Kadar enzim yang bereaksi dengan substrat ya dikurangi. Jadi E0 min ES. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan 3. Kita atur persamaannya yang nanti yang min dibawa ke sana, maka ES-nya menjadi K1 E0S dibagi K1 plus K2 plus K1 lagi ya. Sama dengan ES. Nah, ini nanti kita sederhanakan. ES-nya nanti kita masukkan ke tahap lambat. Kembali ke PPT sebelumnya, coba tahap lambat K2 sebelumnya. Ya, K2 kali ES. S-nya sudah tahu ya di persamaan 4 tadi kita substitusikan ke dalam persamaan 2. Kita tahu laju persamaan umumnya. Ya. Next, kita kembali lagi ke PPT ya. Kita masukkan ke persamaan 2, ES-nya, maka menjadi persamaan 5 ya. Coba. Terus. Nah, menjadi itu ya. K2 masukkan. Menjadi K1, K2, dan seterusnya. Nah, ini masih belum simple ya. Biasanya kadarnya substrat awal harus lebih besar daripada kadar enzim ya. Sehingga karena
besar sekali kadarnya substrat sehingga kadarnya substrat sisa itu dianggap seperti mula-mula. Ya karena bayangkan gini aja, substratnya itu katakanlah 2000 3000 kali kadarnya enzim. Ya misalkan substratnya 0,1 molar misalnya ya. Yang bereaksi cuma 0,00001 ya tidak ngefek ya. Jadi sehingga kadarnya substrat sisa tadi dianggap sama dengan kadarnya substrat mula-mula ya. Itu rumusnya tahu ya. Itu dikasih nol artinya laju reaksi awalnya ya. T0. Nol itu artinya awal ya. Pada awal reaksi yang diukur ya. Maka menjadi itu lah itu karena masih kompleks maka Anda harusnya dibagi dengan K1 lagi. Oke, dibagi dengan K1 menjadi yang atas tinggal K2, E0 S0, yang itu harusnya sebentar ya. Yang yang bawah itu hilang, yang Km1 plus K2 itu jadi KM ya. Km1 plus K2 per K1 namanya KM. Nah, KM itu dikenal dengan namanya Cosanta Michaelis Menten dari kata M Michaelis ya. Itu yang nanti Anda diajarkan di enzimatik ya. Nanti tugasnya nanti kalau ini dibuat grafik ya, nanti persamaannya yang persamaan 6 ya. Itu belum selesai ya, persamaan 6-nya belum linear bentuknya. Jadi laju reaksi awal enzimatik sebanding dengan E0 kali S0 ya. Yang ada 0 itu awal ya, dikalikan K2, jadi K2 kalikan konsentrasi enzim awal kalikan konsentrasi substrat awal ya dibagi Km plus S. Nah, nanti tujuannya mencari Km. Ya, tugasnya nanti di kinetik enzimatik itu mencari Km sama K2-nya tadi. Saya ulang ya. Caranya nanti ini belum selesai ya. Persamaan 6 itu belum linear, bentuknya masih hiperbolik ya. Jadi tugasnya mencari Km dan K2. Caranya dilinearkan bagaimana caranya? Nanti ada ya caranya melinearkan nanti diseper ya. Yang R0-nya diseper, jadi seper R0, sedangkan yang ruas kanan itu juga dibalik sepernya. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nanti itu ya. Kalau kita buat regresi linear. Ini belum belum linear ya bentuk persamaan 6 itu masih masih bentuknya masih hiperbolik kalau dibuat grafik ya. Nah, ada syarat-syaratnya ya supaya reaksinya ini R0 itu tergantung dari itu ya. Ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ya. Ada 4. K2, N0, S0 sama KM. Nah, kita buat syaratnya berikutnya di PPT selanjutnya di persamaan 7 ya. Jadi syaratnya kalau KM-nya lebih besar S0, maka nilai S0-nya hilang, dapat diabaikan, sehingga R0-nya menjadi K2 kalikan E0, S0, EM. Ya, itu kalau KM-nya, kalau konstanta Michaelisnya nilainya lebih besar daripada substrat. Tapi kalau kadarnya substrat nilainya lebih besar dari KM, maka KM-nya dapat diabaikan menjadi R0 max, maksimum K2 kali E0. Gitu. Kalau S0-nya lebih gede dari KM, KM-nya hilang, sehingga kecoret. Nah, nanti laju reaksi awal maksimumnya itu rumusnya K2 kali E0. Nanti kamu cari K2-nya dulu, baru dimasukkan. K2-nya itu K2 sama KM itu dicari lewat regresi linear nanti ya, lewat grafik. Setelah K2 sama KM-nya ketemu, K2-nya dimasukkan ke sini, Anda tahu laju mula-mula ya, laju reaksi kinetik enzimatik awal maksimum. Ya. Nah, dan ini belum selesai ya. Di persamaan tadi kembali coba persamaan 6 ini kita buat linearnya ya. Nanti kalau buat grafik jangan yang ini, kita buat linearnya. Caranya melinearkan ya ruas kiri diseper, ya diseper R0, yang ruas kanan diseper. Tahu ya, diseper artinya nanti yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Ya. Supaya kita bisa mencari K2 sama KM-nya. Setelah K2 kembali lagi, setelah K2 ketemu kita bisa mencari laju reaksi enzimatik awal maksimum. Ya. Nah, kita sekarang buat linearnya dulu ya. Kita seper tadi persamaan. Nah, ini kita seperkan menjadi seperti ini ya. Seper R0, KM ya. S0, K2, N0. Kemudian tadi kan R0 mak kan K2 kali E0 ya. Boleh ya dibuat seperti itu ya. Kita substitusikan lagi. Nanti yang diambil yang paling bawah silakan. Nggak bisa ke atas lagi ya. Yang ini nggak bisa digedein lagi ya. Dikecilin dulu. Supaya persamaan yang terakhir itu bisa tampak.
Mm-mm. Ini kepotong ya, akan kepotong. Itu sudah maks, Pak. Nggak bisa dikecilin ya, coba dikecilin aja karakternya. Oh ya, nggak bisa digeser ya, nggak bisa ya karena ada paten. Nah ini kok, kok gini aja lah, pokoknya ini hasilnya nanti ini kecoret ya, ini kecoret. Coba coba. Ini nih, ya, betul betul. Pak. Pakai yang tadi, pakai yang tadi. Ya ya. Jadi persamaan 9 yang kita gunakan nanti regresinya seper R0, dibuat grafik seper R0-nya sumbu Y. Catat ya, seper R0-nya. R0 itu laju reaksi awal, diberitahu biasanya di data itu ya. Jadi datanya berupa R0 dan kadarnya substrat S0. Jadi nanti sumbu Y-nya seper R0, sumbu X-nya seper S0. Saya ulang ya. Sumbu sumbu Y-nya seper R0, sumbu X-nya seper S0. Ya, betul ya. Nah, saya tanya kalau sumbu Y-nya seper Y R0, sumbu X-nya seper S0, slope-nya apa, Mas, Mbak? Slope gradien. Silakan ngomong, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, wajar. Kan jelas ya, kalau sumbu Y-nya seper R0, sumbu X-nya apa? Seper S0, maka slope-nya silakan. Ya, Mas. Silakan yang lain jawab, tidak harus Mas yang share ya, bisa dibantu yang lain. Saya ulang ya, kalau sumbu Y-nya seper R0, sumbu X-nya seper S0, gradiennya apa? Slope. Ya, jangan ragu-ragu. 1/R0, Pak. KM per, ya, Mas. Apa? Kalau sumbu Y-nya seper R0, sumbu X-nya seper S0, slope-nya apa? Gradiennya apa? KM per, ayo Mas Adi, betul betul KM per, AM per R0 max. ya, ditulis ya, slope-nya KM per R0 max. Tapi kan nggak bisa kamu cari dulu ya, karena ada dua variabel. Ya, apa yang kamu cari? Yang dicari dulu apa? Seper R, interceptnya apa? Interceptnya, kalau gradiennya KM per R0 max, intercept atau perpotongannya apa, Mas? Seper? 1/R0-nya tadi, Pak. Berarti nanti Anda cari dulu R0 max-nya lewat intercept. Gitu ya, kalau di regresi linear. Y sama dengan MX plus B. Cari dulu B-nya dulu, seper R0 max. Setelah tahu intercept-nya, Anda tahu R0 max-nya toh. Kalau tahu R0 max-nya, Anda masukkan ke slope. R0 max tadi Anda tahu KM-nya. Jelas ya? Oke, persamaan 9 bentuknya regresi linear. Seper R0-nya sumbu Y, seper S0-nya sumbu X. Gradiennya benar KM per R0 max, tapi jangan dicari dulu. Yang dicari dulu R0 max-nya lewat intercept. Interceptnya dicari dulu seper R0 max, nanti dari intercept Anda tahu R0 max-nya. Setelah tahu R0 max-nya tahu, dimasukkan ke gradien, nanti Anda tahu KM-nya. Jelas? Kalau R0 max-nya tahu, E0-nya tahu, Anda bisa cari apa? Lihat di bawahnya persamaan 6 itu, kalau R0 max-nya tahu, E0-nya tahu kan, pasti diketahui di soal. Maka Anda bisa cari K2. Kedua, Bapak. Ya, ya, jadi lengkap ya. Kita bisa ngitung R0 max, bisa ngitung KM, bisa ngitung K2. Ya, bentuknya regresi linear. Nanti datanya berupa R0 sama S0 S0 ya. Substratnya dikasih tahu. Nanti kalau buat grafik ya diseper dulu, seper R0 sama seper S0. Interceptnya dicari dulu karena mengandung R0 max. Setelah R0 max tahu, Anda cari KM-nya lewat slope. Ya, kalau R0 max-nya tahu, Anda bisa cari K2. Karena N0-nya pasti diketahui dalam soal ya. Di kadarnya enzim pasti diketahui. Ya. Dan saya ulang, kadarnya enzim sangat rendah ya. Masih besar kadarnya substrat. Nah, ini nanti Anda dapat ya, semua persamaan 9 nanti digunakan kalau Anda belajar, ada pelajaran biokim ya, biokimia, enzimatik, nggak tahu yang ngajar siapa, pasti ada memenuhi bentuk seperti ini ya, bentuk persamaan 9. Ini persamaan umum ya, yang simple Michaelis Menten untuk reaksi enzimatik umum yang sifatnya umum ya.
Oke, sebentar. Kemudian dibuat grafik ya. Silakan di slideshow-nya ya. Nah, di PPT berikutnya, Mas. Oke. Nah, itu grafiknya seperti ini ya. Ini seper R0, ini seper S0, ini seper Mas. Ya. Maka slope-nya, ya tadi kan istilahnya sudah tahu, slope dibagi KM. Sama aja, nanti cari dulu slope-nya, dan cari intercept-nya. Ya, gitu. Sama saja. Ya. Jadi nanti yang dapat dihitung adalah KM sama R0 max-nya. Kalau R0 max tahu, Anda bisa ngitung K2. Ya. Cuma yang tidak bisa dihitung K1, K-1, sulit. Yang bisa kita hitung cuma KM-nya aja. Ya. Coba kembali ke ke KM. KM tadi rumusnya apa? KM. Ke tanah. Nah, bentar. Terus dikit. Terus. Eh, teruskan. Terus ya. Hop. Duh. Persamaan 6 tadi. Nah, persamaan 5 tadi KM rumusnya K-1 plus K2 per K1. Nah, tadi ya, yang K1 itu ke arah kanan, ya K-1 ke arah kiri. Saya tanya, kembali ke persamaan awal, Mas, yang persamaan reaksi E tambah S. Terus, hop, E tambah S ke kanan K1, ke kiri K-1 ini tahap cepat ya, tahap cepat. Yang K2 tahap lambat. Saya tanya, K1 dengan K-1 dibanding K2 besar mana nilainya? Saya ulang, K1 dan K-1 itu posisinya ada di tahap cepat, ya sangat cepat. Nah, K2 posisinya di tahap lambat. Nah, saya tanya, berarti secara matematis, secara numerik, K1 sama K-1 dengan K2 besar mana? Silakan dijawab. Loh, kan gampang. Tahap Besar lambat pasti, K1. iya. Ya silakan, Mbak Pak, Mas, silakan. K1 dengan K-1 dibanding K2 besar mana? Secara numerik. K1 sama K-1 itu ada di tahap cepat. K2 di tahap lambat. Silakan. Ya, loh, kan jelas. Tahap cepat tuh besar atau kecil nilainya, Mas, Mbak? Kalau reaksinya cepat tuh kesantannya besar atau kecil? Halo? Woi, saya ulang ya. Tahap cepat itu K1 sama K-1. Kalau tahapnya cepat, nilai konstantannya cepat besar enggak? Loh, ini apa sih? Halo, Besar, Pak. jawab. Jangan ragu-ragu. Kan cepat Besar, nilai Pak. besar lah jenis cepat. Kedua, ke? Lebih kecil. Nah, ya jelas ya, tahap lambat ya. Padahal KM tadi, kembali coba Mas ke persamaan 5. KM tadi, konstantan Michaelis-Menten tadi, terus persamaan 5. Next, persamaan 5. Hop, KM tadi rumusnya Mbak, KM1 plus K2 per, aduh, PPT yang tadi Mas, yang persamaan 5, jangan dulu, persamaan 5. Hop, KM rumusnya Mbak, KM1 plus K2 per K1. Ya, jelas ya. Coba saya tanya kembali ke persamaan E tambah S tadi, Mas. Persamaan awal. Iya, iya. E tambah S jadi ES. ES-nya jadi E plus P. Anda kendaki kemana? Ke kanan atau ke kiri supaya membentuk produk? Loh, kalau ini misalnya amilem, ya amilem ditulisis pakai enzim amilase menjadi apa? Menjadi monosakarida glukosa. Anda mengendaki itu reaksinya cenderung ke kanan atau ke kiri logikanya. Kalau Anda mereaksikan enzimatik.
Ke kanan, Bapak. ke kanan ya, ke arah produk gitu loh Mbak. Mas ya, ke arah produk berarti nilai K1-nya supaya dia ke kanan ya Pak, nilai K1-nya harus be- Besar. besar, lebih besar daripada K-. Min satu. Ya jelas ya. Iya sih, lah pengen ke kanan K1-nya harus lebih gede daripada reaksi baliknya. Saya kalau kami satunya lebih besar K1 dia balik lagi ke sana. Reaksinya tidak selesai, lambat sekali ya. Supaya reaksinya berlangsung lancar ke arah kanan. Nanti ya mas yang kanan tuh mas yang menghasilkan produk. Ya K1-nya harus lebih besar dibanding Kamin. Min satu. Ya K2-nya pasti kalah lah. K2-nya kan lambat. Nah sekarang lihat rumusnya KM ya Pak. Rumusnya Michaelis-Menten di persamaan 5. Hup, hup, persamaan 5. Ya, Km1 plus K2 per K1. Nah, supaya karena K1-nya lebih besar dari Km1, maka nilai Km-nya harus rendah atau tinggi. Katanya K1 harus lebih besar dari Km1 supaya ke kanan. Maka nilai Km-nya Rendah, Bapak. ya rendah. Ya, jadi Michaelis-Menten ini berhasil kalau nilai Km-nya rendah. Ya, dikatakan reaksi enzimatiknya berlangsung lancar kalau nilai konstanta Michaelis-Mentennya kecil, rendah. Mengapa ya? Karena K1-nya besar. Ke kanannya besar dibanding ke kirinya. Gitu ya. Oke, eh sampai selesai ya. Kita lanjutkan terus ya. Sebentar lagi selesai. Habis itu udah ada persamaan, tinggal teori. Teruskan, teruskan. Teruskan ya. Itu grafiknya. Nah, ini bentar, inhibitor ya. Jadi dalam reaksi enzimatik itu ada dua jenis inhibitor penghambat ya. Kalau katalis umumnya kan katalisator mempercepat. Kalau inhibitor ada juga ya, fungsinya justru menghambat. Cuma menghambatnya ada dua tipe ya. Satunya inhibitor kompetitif, satunya enggak ngefek, inhibitor non kompetitif. Jadi inhibitor kompetitif itu maksudnya kalau di substrat tadi dia ada zat lain yang terikat pada sisi lain yang di substrat ya, pada sisi yang sama dengan sisi yang di substrat. Kemudian waktu di katalis pakai enzim, enzimnya tuh bingung milih yang mana karena dia terikat pada substrat yang sama, zatnya tadi ya. Inhibitornya itu pada sisi yang sama, pada bagian sisi yang sama dari substratnya sehingga strukturnya mirip dengan substrat ya, ya terikat pada aktif site yang sama sehingga mencegah pembentukan kompleks substrat ya, jadi sifatnya menghambat, reaksi enzimnya dihambat jadi ya, itu namanya inhibitor kompetitif. Jadi kalau di dalam reaksi enzimatik itu ada zat yang sifatnya kompetitif, inhibitornya ya reaksi enzimnya tidak berlangsung ya, karena zat inhibitornya itu nempel melekat pada sisi yang sama dari substrat, pada sisi aktif yang sama ya, sehingga waktu direaksikan dengan enzim, enzimnya itu mecah dua ya, satunya bereaksi dengan substratnya, satunya bereaksi dengan inhibitor tadi ya. Nah, mekanismenya ada lengkap kalau Anda belajar biokim ya, mekanisme reaksinya itu nanti dijelaskan di biokimia aja ya, jangan di sini nanti apa bacanya nanti overlap ya. Itu yang kalau sifatnya kompetitif. Kalau inhibitornya non kompetitif nggak masalah ya. Kalau inhibitornya non kompetitif, dia tidak terikat pada sisi yang lain, ya. Tidak terikat pada sisi yang sama, artinya pada sisi yang berbeda dari substrat sehingga tidak mengubah reaksi enzimnya, dia tidak pengaruh, ya, itu aman lah, ya, gitu, ya, gitu. Tapi ya tetap lebih lambat ya dibanding kalau tidak ada inhibitornya, ya. Terus enzim itu sangat dipengaruhi suhu ya. Hati-hati ya kalau Anda nanti ngambil skripsi topiknya enzim itu sangat sensitif terhadap suhu. Tidak boleh terlalu tinggi ya suhunya, tidak boleh ekstrim. Ya di atas 70-80 enzimnya rusak nanti ya. Dia mengalami denaturasi. Ya biasanya yang rusak tuh Anda kalau belajar enzim mana protein ada struktur primer, struktur sekunder ya, struktur tersier. Biasanya struktur tersiernya ya ikatan hidrogennya itu putus. Kalau suhunya terlalu tinggi, jadi enzim itu tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Seperti Anda masak telur, ya, nyeplok telur ya, dadar itu kan putih telurnya langsung gumpal lah kalau kena suhu tinggi ya. Itu artinya proteinnya sudah berubah fungsi ya, mengalami denaturasi, aktivitasnya turun drastis. Ya, apalagi yang sangat sensitif variabel apa lagi selain suhu, pH, ya, pH.
pH ini sangat berpengaruh pada kinerja enzim. Ya, nanti kalau Anda ngambil skripsinya biokim yang berhubungan dengan enzim, pasti disuruh mencari pH optimum, artinya pH di mana enzim tadi bekerja maksimal, kinerjanya maksimal. Ya, biasanya sekitar daerah netral. Ya, apalagi yang berpengaruh pada reaksi enzimatik. Kalau sudah selesai ya apa-apa. Suhu, pH, ya. Habis? Halo? Habis ya? Saya enggak ngecek. Habis ya? Oke. Saya kira cukup ya sampai sini. Tapi ini nanti enggak keluar di UTS. Ini cuma sekedar tambahan ya. Nanti Selasanya saya buat latihan soal aja. Ya, Selasanya saya kira terakhir ya. Nanti tolong Akila kalau validasi jangan Jumat ini ya. Senin depan aja divalidasi ya. Kan ini kan sebenarnya Senin saya ganti Jumat. Jadi kalau validasi absen kamu buat yang Senin depannya, jangan yang Jumat ini ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa Selasa depan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Doko. Oke, sami-sami. Terima kasih, Pak.